Sudah ada muncul tulisan recording nggak tempat kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Aja ya. Padahal 40-an harusnya 46 orang. Oke, saya bahas yang minggu lalu yang tugasnya membingungkan. PPT-nya sudah keluar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yang mana ya? Saya salah ya, sorry. Ini bukannya? Mana sih? Ini ya, random walk method ya. Oke, saya jelasin ulang. Metode langkah acak. Jadi metode langkah acak itu kita perlu bilangan acak. Bilangan acak itu sebenarnya kalau mau benar nyarinya itu ada tabel acak. Kamu pernah lihat di statistika, udah pernah belajar saya rasa bilangan acak. Terus kalau enggak zaman dulu pengambilan bilangan acak itu yang namanya diacak. Di apa? Kayak diundi, angka-angkanya diundi. Jadi nggak sembarang ambil, nggak suka-suka. Saya maunya 0,5 sama 0,7, nggak seperti itu. Bener-bener dia pakai peluang pengundian kayak gitu ya. Atau kayak kita kuncang arisan gitu. Kalau nggak sekarang kan di aplikasi di smartphone kita udah ada yang kayak roulette gitu kan. Nah, itu juga bisa. Bagusnya kalau untuk penelitian gitu, pengambilannya memang pakai software. Jadi benar-benar diacak. Jadi pasangannya kan kalau kita yang ngambil secara manual bisa 0,5, 0,4. Nanti sukanya 0,4, 0,6. Jadi tidak random. Yang namanya random ya benar-benar diacak. Seperti undian diundi. Nah, sekarang XI itu adalah nilai minimum aproksimasi pendekatan. Jadi kalau XI plus 1, itu artinya XI tambah lambda UI. Lambda itu panjang langkah dalam bentuk skalar, angka. UI itu nilai randomnya, unit random. Di sini ada algoritmanya, saya ulang. Jadi kita mulai dari initial point, dari titik awal X1. Kemudian panjang langkah itu biasa diberitahukan lambda. Terus panjang langkah minimum yang diizinkan epsilon. Kemudian iterasinya n, maksimumnya dikasih tahu. Kemudian mencari nilai fungsi F1. F1 itu artinya fx1. Substitusikan nilai X1 ke fungsinya. Yang ketiga, kita set nomor iterasinya dimulai dari I-nya sama dengan 1. Langkah keempat, ini adalah langkah pembentukan atau menggenerate, membangkitkan bilangan acak. Jadi dari R1, R2, sampai Rn. N-nya itu sebanyak berapa bilangan acaknya. Jadi kalau dia dia harus bilangan acaknya itu berada pada interval min 1 sampai 1. Ini interval tutup. Jadi min 1 dengan 1-nya ikut. Kemudian kita akan formulasikan vektor U. Vektor U-nya ini, rumus vektor U-nya. Jadi sebenarnya ini seper R. Karena di sini dijelaskan R-nya itu R1 kuadrat tambah R2 kuadrat tambah sampai Rn kuadrat pangkat setengah. Atau akar dari R1 kuadrat tambah R2 kuadrat sampai ke Rn kuadrat.
itu sama aja dengan akar. Jadi sama aja. Kalau kita di aljabar linear, kita belajar namanya ini norm. Nah, oke. Jadi sebenarnya ini itu sama aja dengan 1/r. Kemudian kalau bilangan acaknya sudah tergenerate, sudah dibangkitkan, dia diterima. Bilangan acak yang kita ambil tuh nggak semua langsung diterima. Dia bisa dipakai kalau nilai R-nya kecil sama dengan 1. Kemudian ditolak kalau R-nya lebih besar dari 1. Tujuannya untuk menghindari bias. Bias itu gimana ya? Keseragaman data, keseragaman angka. Ini angkanya nggak muncul itu terus. Namanya random. Oke, sudah sampai sini. Nanti kita coba yang soal yang saya kasih tugasnya. Terus langkah kelima, kita hitung vektor baru dan fungsi yang bersesuaian dengannya. Jadi X sama dengan X1 tambah lambda U, nyari X yang baru kitanya. Kan U tadi udah dihitung nih, dikalikan lambda diberitahukan, X1-nya juga diberitahukan. Dapatlah nilai X. X itu substitusikan ke fungsi. Fungsi di soal itu jadi nilai F namanya. Jadi F sama dengan Fx. Kemudian kita bandingkan nilai F dengan F yang pertama tadi. Kalau nilai F-nya lebih kecil dari F1, maka nilai barunya kita set. Kita tetapkan X1 sama dengan X. Kalau F1 sama dengan F, maka kita ke langkah 3. Kalau F-nya besar sama dengan F1, kita ke langkah 7. Jadi artinya algoritma itu bukan semua langkah 1 sampai 9 harus dikerjakan. Karena di nomor 6 ini sudah ada ketentuannya. Kalau kecil, terus kita ke langkah 3 gitu kan. Tetapkan X1 sama dengan X. Kalau misalnya dia besar sama dengan ke langkah 7. Jadi ada kemungkinan pas perhitungan langkah ke-7 tuh nggak dipakai. Paham ya? Ada kemungkinan langkah ke-8 kita skip gitu. Kemudian langkah 7 itu apa? Jika I-nya kecil sama dengan N, I itu kan iterasi kita tuh, 1, 2, 3, terus kan. Sampai apalagi di soal itu sampai 100. Jadi selama dia belum mencapai 100, maka kita set nomor iterasi yang baru. Jadi I sama dengan I tambah 1. Nambah terus I-nya 2, I-nya 3, I-nya 4. Kalau I-nya terus bertambah, kita go to step 4. Kembali ke langkah 4. Gimana kalau dia udah lebih dari 100? Ya ke step 8. Terus kita hitung yang baru, panjang langkah yang baru, yang direduksi, dan langkahnya. Jadi kita dapat nilai lambdanya itu nanti akan berkurang, jadi lambda bagi 2. Kalau dia udah ke step 8 nanti. Kalau dia udah ke step 8, sampai I-nya besar daripada N. Jadi kalau N-nya 100, artinya I-nya sampai 101. Ya kan? Kan dia bertambah 1 terus tuh. Kalau 101, dia pasti udah besar dari 100. Makanya langkah 8 ini dikerjakan. Kalau langkah yang barunya new step length-nya itu lebih kecil dari atau sama dengan epsilon, maka kita ke langkah 9. Jadi nyari lambda yang baru ini loh. Lambda baru itu kan lambda per 2. Kalau nilainya sudah lebih kecil sama dengan epsilon, maka ke langkah 9. Kalau enggak, balik lagi ke langkah 4. Iterasi terus berlanjut. Kalau dia sudah lebih kecil sama dengan epsilon, maka artinya nilai X optimalnya itu nilai X1 yang terakhir tadi. F optimal, F terakhir yang kita hitung tadi. Jadi nilai X optimal ini substitusikan ke F optimal. Oke, saya bahas contoh soal di sini. Ini fungsinya, ini F lah namanya. Ketika kamu substitusikan nilai X1, itu namanya F1. Sebentar ya, saya ambil pen dulu. Sebentar ya, saya stop dulu. Nanti suruh baca.
Nah, minimumkan fx1, x2. Diminimumkan dengan metode langkah acak, dimulai dari x1-nya, dikasih tahu pasti x1-nya, mau startnya dari berapa? Dari 0, 0. 0 tuh artinya yang di atas itu nilai x1 kecil, 0 yang di bawah berarti nilai x2 kecil. Kemudian panjang langkahnya lambda. Panjang langkahnya lambda 1, kemudian epsilonnya 0,05, n-nya 100. Oke. Ini dikasih tahu nih, lambda pertamanya 1. Lambda pertamanya 1. Oke, ini akan berbeda-beda karena pengambilan bilangan acak kita beda. Dia kurang lebih sampai ini nih, dia bilang sampai 0,125 dia baru stop kan. Itu akan beda-beda setiap orang karena pengambilan bilangan acaknya beda. Karena ini 2 variabel, saya share whiteboard. Keluar nggak? F X1 X2 sama dengan, tulisan saya keluar, Keluar, Bu. Keluar, Bu. tambah X2 kuadrat. Nah, ini kan fungsinya. Diberitahukan nilai X1-nya itu 0,0. Nah, kalau 0,0 seperti ini, artinya yang atas ini nilai X1, yang bawah ini nilai X2. Ini udah paham pasti. Terus dikasih tahu lagi nilai lambda 1, lambda ya. Nilai lambdanya 1, apalagi ya? Epsilonnya 0,05, n-nya 100. Capek nih sampai 100 kali. Makanya saya nyuruh 4 kali aja. Nah, saya coba 1, berarti kamu nambah 4, berarti sampai ke 5 nanti kita. Jadi Fx1 ya. Ya kan? Artinya F 0,0. X1-nya 0, X2-nya 0. Substitusikan ke fungsi yang di atas itu. Substitusikan ke fungsi ini. Keluar nggak tanda merah saya nih? Lampu-lampu merah saya keluar nggak? Keluar, Bu. Nah, substitusikan 0 dikurang 0, tambah 2 kali 0 kuadrat, tambah 2 kali 0, 0, tambah 0 kuadrat. Itu 0 kan? Terus setnya I-nya dimulai dari 1 tuh. I-nya dimulai dari 1, sekarang kita bangkitkan bilangan acak R-nya dulu, ngitung R kan? Ngitung R itu karena dia kenapa? R1 kuadrat tambah R2 kuadrat. Mau sampai berapa? Kan Rn tadi itu. Jadi N-nya nggak tahu tuh mau berapa kali. Nah, sekarang saya kasih tahu. Karena ini variabelnya cuma 2, cuma X1 sampai X2, berarti kita ngitungnya cuma sampai R2. Paham? Tadi di algoritma itu sampai Rn. Ya udah, mungkin nanti ada X4, X5, sampai Xn. Kalau seperti ini, bilangan acaknya berapa? Kalau saya sembarang aja kita ngambilnya. Kalau cuma 2, kita ngambil acak sembarang aja. Misalnya 0,3 kuadrat tambah 0,2 kuadrat. Yang jelas nilai apa tuh? Nilai R-nya itu harus berkisar antara min 1 sampai 1 kan? Nah, berapa nih kalau saya ngambil 0,3 dengan 0,2? Nanti orang lain boleh ambil lah 0,2, 0,1. Terserah, minus pun nggak apa-apa karena dia dikuadratkan nanti. Jadi akar 0,09, 0,04. Berapa ya? Bantu saya hitung dong. 0,36. 0,6. Udah diakarin? Sudah diakarkan belum? .36. Sudah. Nah, sudah. Ada tuh kamu hitung U-nya. Coba sambilan dihitung U-nya biar paham. U-nya tuh tadi rumusnya 1/R, apa lagi ya? X1, X2 ya. Apa? R1 ya? Aduh, saya nyontek dulu lah.
Saya contek dulu. R1, Kok bisa R2. jadi 0,36 sih? Akar, coba yang hitung benar nggak? Saya nggak cek di kalkulator loh, saya nyalin dari punya kalian Bisa ini. jadi 0,36 terus yang mana? Dapat nggak 0,36? Bener nggak? Coba tuh masih ada yang bingung, coba dicek. Iya, Bu, benar. 0,36 hasil akar dari itu 0,9. Akar dari 0,13, Bu. Saya buat rinci ya, kenapa ada yang bingung kan? Jadi karena dia suaranya lupa di mute, jadi saya tahu dia bingung. Coba hitung ini tanggung jawab yang ngomong tadi. Saya malas 0,13 ya. Berapa? 0,36. Mabuk, tidak sengaja tuh on. Enggak apa-apa. Jadi tahu kalau kamu bingung. Kalau enggak kamu diam aja. Saya enggak pakai kalkulator nih, males nih. Coba berapa? Benar enggak? 36. Benar, Nah, Bu. oke. Benar, Bu. Nah, yang tadi enggak bingung lagi ya. Ini rumus U-nya. Nah, cari U-nya, ayo. Sambil kamu cari, biar kamu tahu. Jadi kamu nggak WA saya lagi. Bingungnya di mana? Berapa? Seper R, jadi seper lah R-nya. Seper 0,36. Nah, R1-nya 0,3. 0,3 dengan 0,2 tuh suka-suka saya ya. Karena itu 2 ya udah kita nggak usah pakai pembangkitan bilangan acak. Berapa? Semuanya dikaliin seper 0,36. Jadi berapa tuh seper 0,36? Berapa jadi? 0,8, 0,5. Nah, nanti biasain setidaknya minimal 3 angka atau 2 angka belakang koma ya. Karena kita kan iterasinya mau naik terus. Nanti kalau kita bulat-bulat gitu, takutnya kurang hasilnya akan bias. Nah, selanjutnya langkahnya apa lagi ya, yo? Kita belajarnya Prognon-Lin ini semuanya metode semua gitulah. Nyari apa? Nyari X1, coba dicari. Saya kasih waktu cari dulu. Biar kamu coba deh. X1. X1-nya 0,8. Nol koma 8 dikurang 0,5 ditambah 2 dikali 0,8 kuadrat ditambah 2 dikali 0,8 0,5 ditambah X2 kuadrat 0,5 kuadrat.
0,8 dikurang 0,5. Sudah nyari U, kita nyari X nih. X1 tambah lambda U kan? Nah, X1-nya tadi 00. Lambdanya berapa lambda? 1 ya. U-nya 0,8 dengan 0,5. Nah, berapa X1-nya? Gampang ya kalau ini ya. Masih biasa kan? 0,8 dengan 0,5. Itu kita dapat nilai X tuh. Sekarang nyari Fx. Berarti F 0,8 sama 0,5. Substitusikan nilai 0,8 dengan 0,5 ke yang ini. Ke yang X1 kuadrat. X1 min X2. Nah ini nah. Substitusikan. Berapa? Kalkulator jadi penting, hati-hati. Ini 2x1 kuadrat. Hati-hati penggunaan kalkulator. Artinya x1-nya dikuadratkan dulu, baru kaliin 2. Pencetin kalkulatornya jangan salah. Jangan kamu kali 2 baru kuadrat. Beda nanti. Berapa sambil dihitung? 2,63. Yang lain sama enggak? Sama, Bu. Sama, Bu. 2,63. Oke. Terus langkahnya gimana? Apalagi? Belajar baca algoritmanya. Sudah dapat nilai F, disuruh apa lagi tuh? Baca algoritmanya. Langkah kemana yang kita lalui? Kalau sudah dapat nilai F gitu, nomor berapa ayo algoritmanya? Baca dulu algoritmanya coba. Langkah berapa ayo? Dapat nilai F, terus kita langkah berapa? Tolong sebutin langkah berapa? Sekarang posisi kita nih udah di langkah berapa? Posisi ngitung kita nih. Posisinya sekarang Ke 6, Bu. iya, Bu. Udah Sudah 5 6. ya? 5 selesai kan? Heeh. Kita ke 6, bandingkan. Nah, nilai F yang barusan kita hitung itu F. F1 tuh berarti saya kasih kode 1 lah ya di sini. Di sini ya F1 ya kan? Nah, bandingkan dulu. Gimana membandingkannya?
Lebih besar, lebih kecil, sama dengan? Lebih besar, Besar, Bu. Bu. Hmm, 2,63. Oke, lebih besar. Jadi F itu lebih besar dari F1 ya kan? Karena 2,63 itu lebih besar dari 0. Kalau lebih besar, kalau lebih besar apa yang dilakukan? Kembali ke langkah, lanjut ke langkah 7. Langkah 7. Angka 7 itu disuruh apa? I-nya kecil dari N. I kita Ya. baru 1 kan? 1 Iya. kecil dari 100. Terus kita set dong. I-nya berarti naik jadi berapa? I-nya naik jadi berapa? 2. Jadi 2, Bu. I-nya 2. Oke, I-nya 2. Sudah. Kalau I-nya 2, kemana lagi? Ke langkah berapa? Step 4, Bu. Ke step 4. Nah, step 4 lah, bangkitkan bilangan acak. Carilah nilai R1 dengan R2 lagi. Kita kan ngambil bilangan acak tuh. Kamu ngambilnya jangan angka 0,3 dengan 0,2 lagi. Ngambil yang lain. Oke. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Jadi itu akan beda sebenarnya dengan tabel yang ada di buku teks itu. Beda-beda gitulah. Karena pengambilan bilangan acaknya beda. Kita tadi kamu ngitung X-nya jadi 0,8 sama 0,5. Ini udah catat belum? Kalau sudah saya mau balik ke PPT-nya tadi. Sudah? Saya balik ya. Ya, Bu. Oke, kalau sudah baca terus. Jadi ngulangnya seperti itu. Ini iterasi 1 ya, I-nya 1 saya kerjakan udah. Berarti kamu nanti ngitung sampai I-nya 5. Saya nggak suruh sampai 100, saya mau lihat pergerakan ngitung I-nya jadi kamu tahu. Sampai 5 step ya. Sampai 5 step. Siapa tahu sudah bisa ada yang ke langkah 8, siapa tahu ya, karena saya juga belum coba. Mana sih? Stop share. Oh, nggak bisa. Kita ke PPT-nya tadi. Nah, tadi kita dapatnya X1-nya 0,8 sama 0,5 ya. Jadi sebenarnya di sini. Ini nilai. Pena saya. Ini nilai X1, ini nilai X2. Ada yang bertanya kepada saya, Bu, kenapa hasilnya bukan vektor? Itu vektor lah. Dia buatnya agak terpisah seperti itu. Oke, paham? Banyak itu langkahnya. Dia bukan artinya cuma sedikit itu ya. Itu diringkasnya. Kalau buku teks itu dia nggak jelaskan secara terperinci. Jadi cuma beberapa tahap aja. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Saya sudah extend tugasnya, deadline-nya sampai ke Kamis depan. Kamu kerjakan 5 tahap. Tadi 1 tahap sudah saya kerjain. Kan janjinya tadi kan 4. Janji kemarin kan 4. Saya udah kerjain 1, berarti kamu tambah 4-nya. Oke? Ada pertanyaan nggak yang tugas ini sebelum saya masuk ke materi hari ini? Nggak ada ya. Iya, Bu.
Oke. Kita ke PPT yang kita ke materi yang hari ini. Yang belakangnya sudah selesai belum saya kemarin? Oke. Udah muncul lagi ya. Nah, hari ini metode pencarian grid. Grid itu garis-garis, kotak-kotak gitu. Jadi metode ini dia mengeset ya pencarian pakai garis bantu kayak sistem koordinat seperti itu. Kemudian dia akan evaluasi nilai fungsi tujuannya di titik yang didapat. Jadi saya langsung ke sini aja. Nah, contohnya gini. Jadi ini sumbunya kan kita biasanya sumbu X, sumbu Y. Di sini sumbu X1 dengan sumbu X2. Jadi nanti dibuat gridnya. Kotak-kotaknya dibagi. Jadi kotak-kotak yang sama, bagus. Semakin kecil kotak-kotak itu, nilai yang kita peroleh akan semakin bagus. Semakin aproksimasi dan dekat. Jadi kalau katanya tadi untuk sebuah masalah dengan 10 desain variabel, jadi kalau variabelnya ada 10, artinya number jumlah grid point-nya akan 3 pangkat 10. 59 ribuan. Ini buku teks Inggris ya. Jadi kalau koma itu artinya titik. Jadi ada 59 ribuan. Mana ya, nggak bisa geser. 59 ribuan yang akan kita hitung. Oke. Kemudian kalau PI-nya 4, jadi dia nanti pakai 4 pangkat 10. PI itu apa nih? PI. A grid dengan PI sama dengan 4. PI itu jadi nanti rentangnya. Jadi ada lower bound, batas bawah LI, batas atas upper UI. Jadi kita akan dapat UI dikurang LI itu sama dengan PI. Kalau enggak, PI itu seperti ini. Nanti ada berapa grid point. Kalau dikasih tahu PI-nya 4, ini gambarnya PI-nya 4. Kenapa ini sebut 4 titiknya nih? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi dia titiknya 4 kali 4. Tapi kalau digambarkan jadi kotak, jadi dia 3 kali 3. Paham nggak? Yang disebut PI. Jadi PI itu yang titiknya ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi dia persegi ya, 4 kali 4 ya. Makanya dia ada bilang di sini, jadi PI min 1 equal 4. Jadi kalau PI-nya 4, berarti bagian kotaknya jadi 3 kali 3. Ini kan 4 nih. PI-nya titiknya ada 4. Jadi kalau dia jadi bagian yang sama besar, jadi 3 kali 3. Kalau dia PI-nya 3, jadi berapa kotaknya? Seperti ini. 2 kali 2 ya. Jadi nanti dia 2 kali 2 persegi. Jadi 4 kotaknya cuma. Oke? Itu kalau pakai grid method. Grid metode ini tidak efektif, khususnya untuk variabel yang banyak. Oke, ini saya kenalin aja. Metode ini ya, grid search method. Sekarang ke metode univariate. Metode univariate itu hampir sama dengan yang tugas tadi, yang metode random walk ya, mirip-mirip lah baca algoritmanya. Oke, ini algoritmanya, saya langsung ke algoritmanya. Nah, jadi kita pilih sebarang titik poin. Biasanya starting point-nya itu akan dikasih tahu X1-nya berapa. Terus I-nya biasanya bergerak dari 1. Kemudian tentukan arah pencarian. Kalau univariate kita perlu arah pencarian, SI. Nanti ditranspose dia. Jadi yang pertama 1, 0, 0, 0. Kalau I-nya 1. Jadi kalau I-nya 2, cuma 1 sama 0 aja. Terus 1, 0, 0, 0. Oh, sorry. Ini dia salah ya. Saya teksnya ini. Ini tolong diganti ya. Ini 0, ini 1. Tolong diganti ya. 0, 1, 0, 0, 0. Di catatan kalian tolong diganti.
Terus 001, jadi kayak matriks identitas ya. Gini nah. Nah, kayak gini ya. Terus tentukan apakah nilai lambda I itu positif atau negatif. Terus untuk arah sekarang, penentuan SI kita perlukan arah. Arahnya itu apa? Maksudnya positif atau negatif. Jadi SI itu ditentukan apakah nilai fungsinya naik, positif atau negatif. Nah, cara carinya gini. Nanti nilai nilai epsilon, mana ya? Nih, lambda. Jadi F1 sama dengan Fx1. Terus nyari lagi F plus. Cari F min. Yang membedakan cuma di plus sama di min sini. Sudah kita ngitung F plus dengan F min, kita bandingkan. Apakah nilai F plus kita lebih kecil atau lebih besar? Kalau dia lebih kecil, maka SI akan menjadi arah pencarian yang tepat. Kalau dia lebih kecil, maka berarti min SI. F min lebih kecil dari FI, berarti min SI. Jadi kalau I-nya 2, berarti S2. I-nya 3, S3. Kalau dua-duanya, F plus dan F min dua-duanya lebih besar daripada FI, maka kita ambil XI sebagai nilai minimum sepanjang arah SI. Kemudian cari panjang langkah lambda I bintang. Ini carinya. Ada tanda plus minus, kayak mana? Plus minus ini tergantung. Di langkah ketiga, kalau kita ngambil arahnya plus SI, berarti di sini pakai plus ngitungnya. Nah, plus. Ya kan? Ngerti? Kalau misalnya di langkah ketiga kita dapatnya min SI, berarti di sini minus, sini minus. Oke? Terus sudah dapat ke langkah 5. Langkah 5 kita akan menghitung XI plus 1. Tergantung tadilah, kalau tadinya plus berarti di sini plus. Kalau dia min. Lihat di langkah 4. Dia tergantung arahnya, fungsinya naik atau enggak. FI plus 1 berarti F XI plus 1. Dapat dari XI plus 1 ini dari sini. Oke. Kemudian kita cari nilai I baru. I-nya 1 jadi 2. Terus sampai nanti katanya go to step, kembali ke langkah 2. Ulangi prosedur ini sampai tidak ada nilai perubahan signifikan. Belajar baca algoritma dulu pelan-pelan. Jadi ini kan MK baru ya. Kalian juga nggak punya arsip. Jadi saya ngajarnya, saya usahakan pelan-pelan. Kalau saya terlalu cepat, tolong diinterupsi. Ini sebenarnya sudah pernah dikasih di optimasi. Kalau dosen yang pertamanya nyampe materinya. Kalau optimasi yang tahun-tahun lalu ada ini. Kalau masih nyimpen buku Indonesianya. Nah, sekarang kita ke contoh ya. Jadi minimumkan fungsi ini. Kita terlihat loh ini. Namanya non-linear sudah fungsinya. Kita nggak bicara fungsi linear seperti di prolin. Ya kan? X1 kuadrat ada X1, X2. X1 kali X2 ada X2 kuadrat. Nah, ini udah ditahu nih starting point. Starting point-nya 00. Oke, nilai epsilonnya 0,01 diberitahukan. Kemudian, apa sih katanya? Kita coba dari sini aja. Iteration-nya I-nya sama dengan 1. Pertama nyari apa? Direction-nya. S1, 10. Kok 10, Bu? Nah, lihat. Mana tadi mulainya? S yang pertama ya. I-nya 1 kan? Untuk I-nya 1 berarti kita ngambil 10. Kok cuma 2? Ya karena nilainya cuma X1, X2. Jadi yang di atas ini
X1, yang ini X2. Paham? Harus hapus dulu ya. Nah, ini kalau dia gambar ya. Pencarian gambarnya seperti ini. Saya nggak mau jelasin gambarnya lah, saya ke metode-metodenya aja. Jadi nanti ada titik nih, nah titik ini. Kok bentuknya seperti ini? Jadi kita itu sebenarnya belum tahu titik optimumnya di mana. Jadi pertama kali lihat lengkung yang paling besar. Lengkung yang paling besar nih F20, masih besar sekali daerahnya. Terus ngecil, jadi F-nya 10. Ngecil lagi F-nya 5. Nah, nggak tahu di titik ini. Nah, titik optimum point itulah yang akan kita cari. Ini namanya line of steep valley, kayak lembah jadi dianya, pencarian daerah. Karena gambarnya kok gini? Iya, karena fungsi tadi kan bukan fungsi linier. Tadi itu fungsi non-linier nilai F tadi. Ini, F ini non-linier. Jadi ketika digambar bentuknya kemungkinan akan seperti ini. Nanti di komputasi matematika yang ngambil mata kuliah ini, kan nanti minggu depan saya itu komputasi matematika itu kasih kuis. Minggu kelima, berarti minggu depan tuh minggu keempat nggak ada kuliah, minggu kelima saya akan ngajarin tentang Linggo. Linggo itu software yang efektif untuk si pemrograman nonlinier. Jadi kamu kalau ada waktu mau sit in, silahkan mau gabung di e-learning-nya. Nanti linknya minta aja dengan anak-anak yang ngambil komputasi matematika. Kamu bisa belajar Linggo di sana. Nggak usah ngerjain tugas yang saya kasih ataupun apa, kan kamu cuma duduk aja dengerin. Kalau lupa-lupa tentang linggonya. Ya, jadi gitu. Nah, ini nanti saya ngajarin kalau di komputasi matematika kan fungsi ngerjainnya pakai software. Kalau di Prognonlin ini fungsi kita ngerjainnya pakai manual, metode. Kalau mau ngecek jawaban antara manual dengan versi software ya. Oke, terus ini, terus kan dari F20, F10 sampai F5. Titiknya ada di sini. Inilah yang mau kita cari, nggak jelas berapa nilai F-nya. Nah, langkah ketiga, kalau kita udah menentukan S1 tadi, S1 tadi kan 1,0 ya. Berarti di sini saya buat S1. S1 tadi berapa? 10 kan? Oke, sekarang kita cari F1. F1 tuh F pada saat X1. X1 di awal soal tadi kan dibilang starting point-nya 0, 0. Ya substitusikanlah X1-nya 0, ini X2 ya, substitusikan ke fungsi dapatnya 0. Terus cari F+. F+ ini rumusnya. Oke. X1 tambah epsilon kali S1. Nih, kalau mau saya uraikan, berarti X1-nya 0, 0. Epsilonnya berapa? 2. Berapa ya epsilonnya? Susah balik lagi nih. Berapa? Tolong baca yang soal tadi, epsilonnya berapa? Di soalnya. Di soal dikasih tahu kan epsilonnya. Saran saya karena kuliahnya ini online ya, kamu kalau bisa materinya itu dipegang di tempat kalian. Kalau di kelas kan kalian nulisnya di whiteboard, di papan tulis gitu, jadi kelihatan. Kalau ini kalau bisa kalian pegang materi juga. Nah, terpaksa saya balik ini. Berapa epsilonnya? Udah ada yang pegang PPT ya. Epsilon 0,01 tuh. Nilai epsilonnya. Nih, epsilonnya 0,01. Susah saya balik nih. Nah, berarti epsilonnya 0,01.
Kali S1, S1-nya 10. Nah, silakan dihitung. Jadi 0, 0 ya ini ya. 00 ditambah 0,01 sama 0. 0,01 sama 0. Ya, ini ya. Ini artinya 0,01 sama 0. Substitusikanlah X1-nya dengan 0,01, X2-nya dengan 0. Dapatlah 0,0102. Bandingkan dengan nilai F1. F1 kita 0, berarti dia lebih besar. Lanjut, cari F-min. F-min itu F X1 dikurang epsilon SI. Kayak tadi carinya, ini ya minus. Dapatnya min 0,0098. Nilainya lebih kecil daripada F1. Lihat di algoritma itu, bandingkan. F plusnya besar dari F1, F minnya kecil dari F1. Kalau dia lebih kecil apa? Min S1 akan menjadi arah pencarian yang benar. Berarti dia min. Kalau kamu udah dapat min S1, berarti langkah keempat cari F X1 min, pakai tanda minus kan? Lambda 1 S1. Jadi ini kalau diuraikan kan X1 itu 00 min lambda, S1-nya berarti 10. Jadi F 00 min lambda sama 0. Nah, seperti ini kan. Jadi F 0 dikurang lambda min lambda. Oh, lambda 1 ya, sorry. Ini lambda 1 min 0. Dah, substitusikan ini F min lambda 1, 0. X1-nya min lambda 1, X2-nya 0. Oke, sudah dapat ini. Terus apa lagi? Diturunkan. Do F per do lambda 1, turunkan. 2 lambda 1 kuadrat. Kalau diturunkan jadi berapa? DF per D lambda 1. Jadi 4 lambda 1. Turunannya sama dengan 0. Jadi lambda 1 sama dengan, 4 lambda 1 min 1 ya. Ini, nah dari ini ya, 2 lambda 1 kuadrat kalau diturunkan 4 lambda 1. Min lambda 1 jadi min 1 sama dengan 0. 4 lambda 1 sama dengan 1, lambda 1-nya 1/4. Karena lambda 1-nya 1/4, maka lambda 1 bintangnya di set 1/4. Lanjut apa? Cari X2. Ya kan? Ini X2. X1 dikurang lambda 1 bintang S1. Ini X1-nya 00. Lambda 1 bintang barusan dapat 1/4, S1-nya 10. Dapat min 1/4 dengan 0, substitusikan ke fungsi lagi, dapatnya min 1/8. Fungsi itu fungsi awal yang soal tadi. Sampai step 5, ada pertanyaan nggak? Ada yang perlu saya ulang nggak? Saya clear dulu. Itu baru I-nya 1. Nah, lanjut. Kalau I-nya 2. Kalau I-nya 2, berarti arah pencarian S2-nya 01. Ya kan? 01. Udah, cari nilai F2. Cari nilai F2, cari nilai F plus, F min lagi. Ngulang yang tadi lah. Bandingkan F plusnya. Bandingkannya sekarang dengan F2, karena I-nya sudah 2. F plusnya kecil dari F2, F minnya besar daripada F2. Nah, dia lebih kecil nih F plusnya. Kalau lebih kecil berarti ngambil yang positif kan, S2-nya menjadi arah pencarian yang benar. Jadi yang di sini bukan min kayak tadi, tapi dia plus. Dapat, nah turunannya cari lagi ke X3-nya. Tadi kan, nih, tadi kan X1 ya. Fx1 jadi nyarinya X2. Sekarang X2 ya di sini nyarinya X3. Oke, terus katanya next kita set iterasi numbernya jadi I sama dengan 3. Ini I2, ini I3 nih. Lanjut kerjain sampai didapat Fx bintang.
Sebenarnya metode ini butuh dikomputerisasikan, jadi algoritmanya itu bisa dibuat pemrograman. Yang pinter Python atau MATLAB dia bisa buat pemrograman untuk nyari ini. Itu bisa buat skripsi kamu loh sebenarnya. Untuk topiknya. Bahas-bahas yang kayak gini. Kan belum ada pemrogramannya, kamu buat pakai softwarenya boleh. Sampai nanti, sampai kapan Bu selesainya? Sampai tadi algoritmanya. Nah, continue this procedure, lanjutkan sampai tidak ada perubahan signifikan. Kapan nih ngomongin tidak ada perubahan signifikan? Sampai nilainya sudah dihitung mantap, oke? Sampai angkanya tidak ada berubah lagi nilai F-nya. Sebagai latihannya ya, nggak dikumpul sih, kamu cobalah I-nya 3. Lanjut lagi dari iterasi ini. Oke, kalau ini nanti kelamaan saya sampai I3. Kalau sudah siang ngantuk nih. Nah. Oke, ada pertanyaan yang si univariat ini? Ibu, itu yang lambdanya itu tuh, yang univariate tuh lambda itu diketahui apa ngambil sendiri, Bu? Lambda kan dicari, ini lambda dicari. Oh, iya, Bu. Oh, dicari ya, Bu. Ini juga dicari nih lambda satunya. Lambda 1 bintang, lambda 2 bintang, nanti I3 lambda 3 bintang. Yang diketahui itu si siapa ya? Epsilon yang diketahui. Epsilon. Ya. Coba ngitung harusnya, jadi baru tahu langkahnya. Coba I-nya 4, nanti lanjut lagi lah ya, coba I-nya 5. Oke, sekarang ke pattern direction, pencarian pola. Dia sama kayak univariat kalau ini, mirip-mirip lah. Tapi pakai pencarian pola. Nah, kayak gini. Jadi ini benar-benar ada gambar fungsinya ya, bukan bentuk elips seperti ini. Jadi ada fungsi digambar terus sampai cari titik yang paling dekat minimum point, kan mintanya minimum. Gitu ya. Nah, ini one the best known pattern search method itu metode Powell. Dia pakai arah pencarian juga sama kayak univariate, tapi ini SI sama dengan XI dikurang XIN. XI ya poinnya di N. Kalau ini XI min N itu starting point. Jadi mulainya yang XI min N di sini. Oke, pattern direction. Nah, ini sama persis langkahnya dengan univariate, tapi ngitung SI-nya beda, pengambilan SI-nya. Kalau tadi, saya balik ke sini, univariate nyari SI-nya pakai kayak gini. Ini univariate. Kalau si pattern search nyari SI-nya, pattern direction, SI-nya pakai ini. Bedanya cuma dicari SI. Langkah selanjutnya semuanya sama. Oke. Karena langkahnya sama hampir, jadi yang Powell ini kurang efektif. Pattern direction ini kurang efektif, masih mending pakai univariate. Ini katanya, di mana XI itu titik yang diperoleh pada akhir step univariate. XI min N itu starting point, titik awal sebelum pakai univariate. Masih univariate semua, jadi mending pakai univariate aja daripada 2 kali kerja. Oke, terus metode Powell. Yang nemukan namanya Powell, jadi metode Powell. Dia pakai sama juga dengan metode conjugate direction. Nah, saya buat ke sini deh langsung. Metode conjugate direction, jadi pakai matriks A seperti itu. A, kemudian ada SI, dikatakan conjugate jika gini, SI transpose kali A kali SJ sama dengan 0. Ini definisinya, kamu baca aja. Ini semua di buku teks itulah, di chapter 6, saya cuma crop yang penting-penting aja. Terus dia dikatakan arahnya ortogonal, tegak lurus ya ortogonal itu. Jadi dapat dilihat bahwa arah ortogonal itu adalah kasus khusus dari conjugate direction. Jadi kita dapat matriks A itu akan sama dengan matriks identitas nantinya. Kemudian metode convergent quadratically,
Jadi kalau metode minimasi, kita menggunakan metode aritmatika. Aritmatika biasa. Jadi kita akan mendapatkan nilai titik minimum. Tapi kalau kita mau meminimumkan fungsi kuadrat, jadi namanya metode convergent quadratically. Nah, ini proof-nya nggak saya ini ya. Proof dari teorema ini. Katanya kalau diberikan fungsi kuadrat dengan n variabel, kemudian ada dua bentuk bidang hiperbola kayak gitu yang paralel dengan dimensi k lebih kecil dari n, maka misalkan titik stasionernya dari fungsi kuadratnya itu x1 dan x2. Maka x1 dan x2 itu akan dihubungkan oleh sebarang garis paralel. Nah, ini bukti teoremanya, saya nggak bacain. Mau lihatlah di sini. Ini decrement. Ini decrement ya, penurunan. Atau nabla kalau bacanya tuh. Kalau dia segitiga itu kan delta, kita suka baca. Atau increment. Kalau ini baca matematikanya sebenarnya nabla. Kalau kuadratik fungsinya seperti ini fungsi kuadrat ya, sudah dikasih tahu lambangnya. Terus dia arah pencariannya dari himpunan N. Dan kita dapat nilai minimum fungsi Q itu sebelum langkah ke N. Nah, ini masih teorema semua ya. Bacalah ini teoremanya, turunkan yang di sini. Ini jelas kok, dia udah cukup jelas, makanya saya crop ini. Kalikan persamaan dengan STJ, ini dikaliin persamaannya. Terus turun ke bawah. Ceritanya tuh dia cuma mengasih tahu bahwa XI plus 1 itu sama dengan XI tambah lambda 1 bintang SI. Gitu. Nah, terus turun. Ini enggak saya turunin lagi ya. Lama sekali nih. Saya mau ke sini. Oke, ini penurunan teoremanya. Saya maunya ke sini. Nah, ini kita punya fungsi nih. Minimum. Kerjain pakai metode Powell. Kerjain pakai metode Powell. Gimana cara ngerjakan pakai metode Powell-nya? Jadi ini diberitahukan ini BTX tambah setengah, ini fungsi kuadrat ya, bentuk fungsi kuadrat kita. Ini harus diingat. Ini ya, harus diingat ini ya. Terus X itu ya ini X1, X2. Ya kan? Ini ditranspos. Terus ini matriks B. Tahu nggak matriks B dapatnya dari mana? Ini matriks A. Matriks A itu inilah Hessian. Dari mana Hessian? Minggu lalu saya pernah kelas ini ada yang ngambil teori graf nggak? Teori graf. Ngambil komputasi matematika nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Banyak ya? Biasanya kamu nih kalau di kelas, kalau dulu offline saya ingetnya nanti pagi kuliah saya, siang masuk ketemu lagi. Ini sama nggak? Masih banyak yang beririsan kan biasanya, nanti ada yang ngambil teori graf, masuk lagi ketemu optimasi, lihat lagi muka dia di situ. Saya nggak pernah ngecek, saya belum ngecek bener ini, karena belum input nilai. Ada yang ngambil beberapa bidang ini kan, beberapa MK di optimasi ya kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Mana ya pertemuan duanya? Nah, matriks B dengan A ini. Ini B itu turunan dari F terhadap X1 dan X2. Ini ya, ini matriks B, turunan pertama.
turunan pertama. Kalau ini turunan keduanya. Kalau matriks A. Biar kamu tahu yang mana matriks B, matriks A. Nah, yang pertama, yang kolom pertama ini turunan tuh X1 kuadratnya. Ya kan? Yang bawahnya turunan tuh X2 kuadrat berarti. Ini turunan keduanya. Turunan untuk variabelnya. Sekarang saya balik ke tempat yang tadi. Ini ya tadi ya. Ini B, ini A. Oke, sekarang saya mau tunjukin gimana cara nyari B sama A-nya. Dapat dari mana B? Jadi, kalau ini kan udah diketahui nih. Ini fungsi kuadrat ya. Kamu cari matriks B-nya itu, B itu lihat dari fungsi. Lihat dari fungsi ini, tapi yang turunan yang untuk X1 sama X2-nya aja. Jadi turunan X1-nya X1-nya ini kan yang turunan X1-nya kan min X1. Jadi kalau diturunkan dia min 1. Yang X2 kalau diturunkan jadi min 2. Paham? Terus yang matriks A-nya, matriks Hessian. Yang pertamanya yang diturunkan, yang suku pertamanya itu turunkan terhadap X1 kuadrat. 6X1 kuadrat. Kalau diturunkan jadi 12 kan? X1-nya nggak usah tulis. Terus yang sebelah pojok bawah, 2X2 kuadrat kalau diturunkan jadi 4. Terus yang sebelah kanan, min 6X1 X2 turunin. Min 6X1 X2 kalau X1-nya diturunkan dia jadi, ini kolom X1, min 6. Terus min 6X1 X2 kalau X2 yang diturunkan dia jadi min 6. Paham ya? Cara nyari B sama A-nya. Udah dapet? Nih, cari arah direction S2. Ini S2. S2 itu berarti S1, S2. Ini kan dari 1, 2 nih. S1-nya kan 1, 2. Jadi carilah kalkulator cariin. S1-nya ditransposkan 1, 2. Ini matriks A. Ini matriks S2-nya. S1, S2. Kerjain pakai perkalian matriks. Kerjain pakai perkalian matriks. Coba 1 kali 12, 12. 12 kurang 12. 0 kan? 1 kali min 6, min 6. Min 6 tambah 8. Berapa? Min 6 tambah 8. 2 ya. 0,2. S1, S2 sama dengan 0. Jadi kalau dikalikan 0 kali S1 tambah 2S2 sama dengan 0. 2S2 sama dengan 0. Ini ya, 2S2-nya 0. Jadi S1-nya terserah arbitrary, jadi S2-nya 0. Jadi kalau kita ngambil S1-nya 1, berarti nilai S2-nya ini S1, ini S2. 1 sama 0, itu nilainya. Oke.
Oke, sekarang ke algoritmnya. Metode Powell itu baru cerita pertama. Jadi metode Powell ini ceritanya. Algoritmanya ada di sini. Mulai dari X1, kita set S1-nya dulu. Cari lambda bintang untuk meminimumkan fx1 ini. Set lagi X-nya sama dengan X1 tambah lambda bintang Sn. Oke, set Z sama dengan X. Jadi kalau ya, I-nya 1. Terus ke bawah. Kalau ya ke kanan, stop. Ini sudah dibuat flowchart algoritma metode Powell. Tadi kalau yang univariate sama metode random walk tadi yang tugas, kalau kamu mau bikin flowchart-nya silahkan. Jadi lebih gampang. Kalau menurut kamu gampang bacanya. Oke, ini metodenya. Nah, sekarang contohnya pengerjaan pakai metode Powell. Jadi ini ada metode pencarian univariate dulu. Jadi pertamanya masih pakai kayak univariate. Sama kayak pattern search lah tadi. Jadi cari dulu nilai F-nya. Nih. S2-nya sama dengan Sn 01. Cari pattern search-nya. Nanti biar dapat direction. Ini metode univariate-nya. Jadi kita cari dulu, pertama cari S2. Sn-nya 01. Terus cari arah pencariannya. Plus atau min. Pakai univariate ini carinya. Oke, ini pakai univariate. Ya, ini pakai univariate. Semuanya dicari. Saya dapat F+, ya kan? Bandingkan dengan F1. Jadi pahami yang univariate dulu, penting. Univariate-nya tolong dipahami. Oke, sama ini. Kita dapat. Nanti kuisnya pun akan beginilah. Saya kasih fungsi yang berbeda aja di sininya. Pencarian penting pahami metodenya, algoritmanya. Kalau algoritmanya paham, kamu bisa cari. Ini dicoba. Jadi dia ini ringkas, dia nggak nyebutin secara rinci. Sama kayak random walk tadi kan, saya nulisnya harus rinci dulu. Yang univariate tadi yang di awal-awal saya udah jelasin nih. Ini ya yang univariate tadi. Ini detailnya kan. Tadi dia nggak sebutin X1-nya dari mana. Jadi saya tulis sendiri lagi dulu. Kok bisa tiba-tiba epsilon, 0. Buat dulu per step-nya. Kayak tadi juga df per d lambda 1 0. Dari mana kok dapat lambda 1-nya 1/4? Makanya saya buat dulu tadi kan 4 lambda 1 min 1 sama dengan 0. Kayak gitu dibuat. Dibuat terperinci. Nah, ini kamu buat rinci. Ini tugas kamu lah. Jadi kamu punya 2 tugas sebenarnya. Jadi kamu punya 2 tugas di sini. Ini buat rinci semuanya. Dia kan nggak rinci tuh X2 tambah, contoh ya, saya ambil ya. Gini aja nih, X2 sama dengan X1 tambah lambda bintang S2. Jadi kamu uraikan dulu tolong X1-nya berapa, lambda bintangnya dapatnya setengah, tadi sini setengah, kaliin S2. Benarkah dapatnya 0 dengan 0,5? Oke? Jadi saya nanti ada, kayaknya dengan saya nggak akan ada kuis. Kuisnya semua dari tugas itulah. Biar kamu bisa dapat juga bagus nilainya di situ. Oke? Karena mata kuliah ini metodenya banyak.
Jadi saya lebih suka pakai ini. Untuk 2 kali tugas ini, yang ini dulu, yang kemarin random walk sama yang ini. Random walk tadi kan kemarin belum harusnya ngumpul hari ini, karena banyak yang nggak jelas, jadi kumpulnya minggu depan. Yang ini juga kumpulnya minggu depan. Nggak akan terlalu lama kok. Tadi saya nyari random walk iterasi 1 kan cepat. 2, 3, 4 duduk aja, kamu sejam beres kok. Nah ini lagi, nanti weekend baru dikerjain, silahkan. Ini juga buktikan bahwa masukin F0 dengan 0,5 itu, masukin ke fungsinya, masukin benar ya, X1 min X2. Jadi saya buat di sini contohnya. Jadi F2, X1 min X2 berarti 0 min 0,5 gitu ya. Apalagi? Tambah 2X1 kuadrat. Tambah 2 X1-nya 0 kuadrat. Lagi. 2X1 X2 tambah X2 kuadrat. 2X1 X2. 2 kali 0 kali 0,5 ya kan? Tambah apa lagi? X2 kuadrat. X2 tuh 0,5. Nah, cobalah dihitung teliti, rinci. Benar nggak dapatnya min 0,25? Samakah dengan seperti ini? Paham yang saya perintahkan ini? Tulis tangan ya, nggak usah ketik. Kalau ketik kamu pasti kopas. Kalau tulis, mudah-mudahan dengan tulis kamu ingat jadinya. Amin, amin, amin. Tapi Oke? Ada pertanyaan nggak? Yang ini dulu, belum sampai ke belakang. Jadi ini dirinci. Do F per do lambda nih, dapatnya ini. Do F per do lambda sama dengan 0. Kayak mana cari dapat lambda bintangnya setengah? Ini kan turunin ya, 4 lambda min 2 kan? Sama dengan 0. Ini kan kalau saya turunin jadi 4 lambda min 2 sama dengan 0. 4 lambda sama dengan 2. Nah, buat kayak gini ya. Rincinya yang saya perlukan. Saya koreksi kok setiap tugas mata kuliah saya, apapun itu pasti saya koreksi. Dan pasti saya kembalikan. Jadi kamu nggak usah nyalin ini sama nyalin. Ada beberapa di mata kuliah kemarin dia tahan salin aja cuma. Saya bilang rinci. Bukan nyalin ini, nggak usah kamu salin lah ini. Saya aja cuma nge-crop aja dari PDF saya tempel di sini. Saya butuh yang kayak gini. Nah, dapatlah lambdanya. Seperempat. Lambdanya 1/2. Jadi lambda bintang sama dengan 1/2. Sudah kerja di sini. Nah, ini. Kasih tahu ini, uraikan lagi. Jadi X3 sama dengan X2-nya berapa? 0 dengan 0,5 gitu ya. Lambda bintangnya setengah, S1-nya 1,0 dikaliin. Paham? Pahamkah? Jadi biar kamu baca algoritmanya. Nah, sekarang yang pattern search. Nah, ini baru masuk pattern search tadi. Ada pattern search method kan? Nah, pakai SP1. Terus SP1 ini dapat dari mana? X4 kurang X2. X4 tuh lihat X terakhir kita. Baca algoritmanya kenapa dia ngitung cuma sampai X4. X4-nya dapat min 0,5 dengan 1. Nah, min 0,5 dengan 1 dikurang. Dapatlah SP1. Apa sih SP1 itu? Nah, minimkan fungsi F sepanjang SP1. SP1 itu ada di algoritmanya yang nah di sini. Pattern search. Itu yang mau kita cari. Jadi nggak banyak lagi kok. Nah, tinggal dapat SP1 sepanjang X4 terakhir. Cari F4. Cari F+. Ini FS4-nya diuraikan. Dapat turunan pertamanya 0. Terus dapat lambda bintangnya 1 dari mana? Cari X5. Terus katanya X5 dapat diidentifikasikan sebagai titik optimum. Oke, udah dapat X5. Nah, kalau kita tidak mengenali X5 sebagai titik optimum, maka kita
lagi minimumkan sepanjang S2. Cari S2-nya. Masukin F plus dengan F min. Lihat semuanya lebih besar. Kalau semuanya lebih besar, maka F cannot minimize. F tidak dapat meminimumkan sepanjang S2. Stop artinya iterasi. X5 akan menjadi titik optimum. Oke, pahamkah tugas yang saya kasih? Random walk method tinggal cari 4 iterasi tambahan. Tadi saya sudah 1 iterasi. Metode Powell inilah yang dikerjakan, tapi saya mau buatnya ini nih, example 66 ini yang tugas kalian. Saya maunya dibuat terperinci, serinci-rincinya. Jadi versi tulisan kalian, nanti akan kelihatan nyalin atau enggaknya. Kalau yang nyalin itu biasanya ya, dia tidak kreatif. Mirip nanti. Nanti dia nyalinnya gini. Kalau si ini sudah nulis kayak gini, ya kan? Kalau saya kan suka nulisnya ke bawah sini. X1 mana saya? X1, X1, 00. Nanti kelihatan. Nanti yang satu orang kurang tanda kurung 1, dia juga kurang tanda kurung 1 kok. S2-nya 01. Nah, gini kan. Harusnya ada 1 kurung tutup kan? Saya lupa nih. Saya lupa. Saya ambil aja misalnya si Putri nyontek punya ibu misalnya. Ibu kan nggak buat tanda kurung tutup. Si Putri juga nggak buat tanda kurung tutup. Sudah tahu lah, mirip-mirip itu tuh. Nanti kalau dia sama dengan di sini ya, Ibu salah, dia coret juga di sini salah. Ini kan kamu kan nggak kuliah, nggak ke kelas. Jadi kerjainlah benar-benar kayak gitu. Terurut, jadi biar bisa kamu paham metodenya. Nggak akan ada yang bantu kalian untuk paham kalau bukan dimulai dari kalian ya. Nih, langsung F00, lambda. Kok dapat kayak gini ya? Ya masukinlah ke sini. Buatlah terperinci ya, 0 dikurang lambda. Tambah 2 kali 0 kuadrat. Nah, buatlah kayak gitu. Jadi biar kamu tahu bahwa dapatnya ini tujuannya. Jadi ibaratnya ini sudah soal, ada kunci jawaban, tapi nggak ada jalan. Jalannya nggak rinci. Jadi kamu buat jalannya secara terperinci. Jadi nanti saya buat yang ini, tugas yang ini di pertemuan ini. Jadi ada 2 tempat untuk kalian upload. Oke? Ada pertanyaan lagi? Saya nggak ngasih kuis, jadi kuisnya dari situlah. Kalau UTS tetap ada pasti. UTS harus tertulis. Kalau kuis kan biasanya rata-rata tugas dan kuis. Jadi mending untuk MK ini saya ngasih tugas semua. Jadi nanti dari rata-rata tugasnya. Saya pilih yang metode Powell. Kenapa nggak ngambil univariate? Karena dalam Powell ini ada univariate-nya. Jadi sekaligus. Ada pertanyaan kah? Atau ada yang perlu saya ulang? Nanti kamu tanya saya lagi via WA. Saya lupa. Nggak ada? Yo, seperti biasa, cam on dulu. Kameranya on-kan dulu. Kalau ada yang terfotonya nggak on, ya nggak apa-apa ya. Saya ngelengkapin persyaratan administrasi aja nih. Yang penting daftar hadir di e-learning harus isi. Karena itu nanti di-download oleh kami itu versinya dia bentuk Excel. Jadi kelihatan siapa yang nggak isi daftar hadir. Saya nggak masalah sebenarnya nggak hadir. Cuma takutnya nanti kalau diberlakukan kehadiran kurang dari 80%, kamu nggak bisa ikut UAS. Saya yang penting kuis, UTS, tugas ngumpul itu aja. Bentar ya, saya coba dulu. Kalau ada yang terskip, nggak terfoto, mungkin pas saya print saya screenshot itu dianya berubah posisinya. Ini aja belum muncul separuh nama. Yang bawah-bawah hilang nih sinyalnya ya. Oke, sudah? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada, cukup. Ketemu lagi Kamis depan. Ada yang bertanya? Oke, nggak ada, berarti